Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, di masa pandemi ini satu kata yang sangat populer adalah imunitas atau kekebalan tubuh. Banyak dari kita yang berupaya. Coba Anda sebutkan pemirsa, apa saja cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan imunitas? Olahraga, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup, dan satu lagi yang paling banyak dilakukan sekarang sampai harganya melonjak tinggi adalah suplemen ya, suplemen vitamin. Banyak yang akhirnya dari kita, wah kalau itu ada vitamin A sampai Z gitu ya, kali semuanya diborong, dikonsumsi, dimakan, diminum seperti itu ya. Pertanyaannya gini, kalau akhirnya kita mengonsumsi vitamin gitu ya, sampai akhirnya berlebih masuk ke dalam tubuh kita dengan alasan ingin sehat, terhindar dari virus. Pertanyaannya gini, aman nggak sih sebenarnya ketika kita konsumsi yang over gitu ya, over konsumsi dari suplemen vitamin? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu aman konsumsi suplemen untuk ginjal. Nah kalau ngomong-ngomong tentang sesuatu yang over gitu ya, entah itu over konsumsi untuk suplemen atau vitamin, di masa pandemi ini juga banyak yang dari kita melakukan overnya apa? Overthinking. Nah gimana caranya supaya kita bisa mengatasi overthinking, supaya karena kalau ngomongin tentang sesuatu yang bikin kita panik, khawatir, ini juga pengaruh loh ke imunitas kita. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih fun fact cara mengatasi overthinking. Kita lihat yang pertama, jangan memikirkan hal-hal sepele. Gini deh, kita ambil contoh nggak hanya di pandemi ya pemirsa, tapi di segala macam situasi atau kondisi gitu. Satu hal yang penting, kita mau pergi gitu ya, terutama mungkin perempuan nih. Pas mau pergi, aduh mau pakai baju apa ya? Yang ini apa yang ini, yang ini apa yang ini, mix and match-nya gimana? Nah segala macam itu sebenarnya hal yang sepele gitu. Tapi akhirnya jadi pikiran, malah akhirnya karena ngerasa kayak aduh nggak tepat nih, nggak pas nyari bajunya, pakai bajunya nggak tepat. Akhirnya malah nanti pas kerja atau pas lagi di tempat acara jadi nggak mood, jadi bad mood, malah mengganggu semuanya. Nah ini contoh kecil aja, kita jangan terlalu memikirkan hal-hal sepele. Mungkin di masa pandemi ini konteksnya sedikit berbeda, tapi kalau bisa jangan berfokus pada hal-hal yang sepele, tapi fokus pada hal-hal yang lebih besar dan juga berdampak bagi kehidupan kita gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Berpikir secara konstruktif, inilah kita manusia. Terkadang kita suka berangan-angan gitu, sama kayak gambarnya gitu ya. Kita berangan-angan, kayak kedepannya nanti gimana ya, waduh apa yang akan terjadi ya. Jadi kita lebih mengkhawatirkan hal-hal yang mungkin kayaknya belum terjadi gitu. Padahal kita kan nggak bisa menebak, who knows gitu ya. Satu detik ke depan aja kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Jadi kalau bisa kita jangan terlalu memikirkan hal yang ke depan, tapi kita lebih solutif dan berpikir konstruktif supaya kita lebih terarah jalannya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Temukan akar masalahnya. Ini yang kemudian juga sering terjadi. Ketika kita punya masalah, hingga kita akhirnya overthinking, gimana cari solusinya, gimana nyelesain masalahnya. Kita fokus pada masalahnya terus, tapi kita nggak ngerti. Coba deh, kita flashback sebentar, kita cari tahu dulu nih akar masalahnya di mana. Kita coba ngubrek-ngubrek nih, cari solusi alternatifnya gimana A sampai Z, tapi kita sendiri nggak ngerti akar masalahnya di mana. Nah ini menjadi sangat penting ketika kita harus menemukan akar masalahnya terlebih dahulu, baru kita tahu nih cara mengambil solusinya seperti apa. Kalau kita nyari solusi ubruk gitu ya, ya akhirnya akan mess up juga gitu, karena kita nggak ngerti akar masalahnya ada di mana. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Menerima keadaan. Ini mungkin mudah diucapkan, tapi mungkin agak sulit untuk dilakukan karena ya berbagai macam hal ya. Menerima keadaan ini satu hal atau kondisi di mana kayak kita awalnya mungkin kita rebel atau kita resisten gitu ya, menolak dengan keadaan yang terjadi. Tapi bagaimanapun ini sudah terjadi. Semisal katakanlah di masa pandemi ini, kita jangan terlalu overthinking memikirkan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi lebih drop. Terima keadaan dulu, baru kita bisa berpikir jernih, kita kedepannya mau ngapain, seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Ikuti kata hati. Kadang-kadang gini, intuisi atau firasat itu juga bermain gitu ya. Ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang sulit, entah kita setelah beribadah atau kita mendengarkan kata hati kita, pasti akan muncul intuisi atau firasat untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nah begitu halnya ketika kita menghadapi masalah, jangan terlalu overthinking, coba kita percayakan pada kata hati kita, pada firasat kita, atau pada intuisi kita. Oke, itu dia tadi beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overthinking, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi overthinking. Mau tidak mau, pasti Anda pernah gitu ya, mengalami overthinking, apalagi di masa pandemi di mana stresornya lumayan banyak seperti itu ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Veronica Kristiani, SPSI MSc Psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Selamat pagi Mbak Kristi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik, sehat selalu ya Mas Raden. Sehat selalu, long time no see nih kita sama Mbak Kristi ya, kita ngobrol lagi sekarang. Iya udah lama banget ya lama kita banget ya. gak ketemu. Oke, Mbak Kristi ini kan menjadi satu hal yang mungkin dihadapi oleh mungkin aku juga, mungkin banyak orang di luar sana, apalagi di masa pandemi gitu ya. Aduh stresornya banyak, dari finansial iya, kesehatan iya, percintaan juga iya, mungkin banyak banget gitu ya. Akhirnya banyak orang yang overthinking gitu ya. Nah, kita akan membahas gimana sih cara mengatasi overthinking. Yang pertama adalah jangan memikirkan hal-hal sepele. Tapi kalau kayak pandemi gini kan banyak akhirnya hal-hal sepele yang kayak jadi fokus kita gitu Mbak Kristi. Gimana nih Mbak? Iya betul. Jadi gini, sebetulnya di dalam kehidupan kita itu kan masalah banyak banget ya. Yes. Nah, jangan memikirkan hal-hal sepele itu, sebetulnya tidak perlu memikirkan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu juga jangan dibuat di blow up menjadi besar. Dramatis. Jadi, ya. Kalau misalnya memang di masa pandemi ini, ya sudah kita jalani kehidupan ini, jalani hal-hal yang memang kita bisa lakukan gitu kan. Kemudian kita pikirkan tujuannya. Jadi ada hal yang lebih besar yang memang kita perlu pikirkan daripada hal-hal yang kecil itu yang tadi dibilangnya hal-hal sepele. Nah, kalau kita memang memikirkan hal-hal yang lebih besar dan fokus pada tujuan kita, maka kita bisa menjalaninya kehidupan ini dengan lebih baik gitu. Mas Raden. Mbak Kristi, gini ya, maksudnya untuk hal-hal yang kecil yang sepele ini sebenarnya pengaruh nggak sih dengan kepribadian seseorang? Semisal orangnya sorry nih kalau salah, maksudnya orang introvert lebih memikirkan itu gitu, atau orang yang lebih pendiam, yang lebih tidak terbuka kepada orang, dia suka mendem sendiri, akhirnya hal-hal yang kecil dia pikirkan. Beda dengan orang yang hidupnya fun terus, yang kayaknya udah deh, ya udah nggak apa-apa, hal-hal kecil mah udah lupain aja. Itu ada pengaruh ke kepribadian atau nggak sih Mbak? Kepribadian sih ada, tapi artinya gini, kalau masalah introvert dan ekstrovert itu bukannya introvert lebih jelek atau ekstrovert lebih bagus gitu kan, nggak begitu, tetapi itu mereka itu mengambil sumber energinya itu dari luar. Nah, kalau orang-orang yang overthinking itu sebetulnya lebih pada dia terlalu memikirkan hal-hal, sebetulnya memikirkan hal-hal yang sebetulnya harusnya kan bagus ya memikirkan, tapi yang dipikirkan ini adalah hal-hal yang buruk sehingga membuat dia tambah stres lagi gitu kan. Jadi hal-hal yang negatif, biasanya hal-hal yang mungkin tidak mampuan dan sebagainya sehingga menjadi negatif gitu. Seperti itu. Mas Raden. Oke, berarti tidak ada pengaruh dari introvert atau extrovertnya gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Berpikir secara konstruktif. Nah, banyak yang dari kita akhirnya sekarang nggak bisa tuh berpikir secara konstruktif. Apa yang harus dilakukan supaya kita bisa berpikir secara konstruktif ini, Mbak Kristi? Ya, berpikir secara konstruktif itu kan kita tahu kita tuh mau ngapain ya kan, tadi tujuannya, kemudian ada masalah, kemudian solusinya itu apa. Kadangkala kita itu hanya berkutat pada masalahnya aja, terus nanti ditanya sebetulnya maunya apa sih gitu kan. Nah, maunya apa kadang-kadang nggak tahu saya maunya apa. Nah, kalau misalnya kita berpikir konstruktif itu kita tahu tujuannya kita mau kemana. Nah, kalau kita tahu tujuannya kita mau kemana, kita akan berpikir ke arah oke, ada masalah. Lalu solusinya apa? Saya mau ngapain? Apa yang mau saya lakukan? Nah, begitu kan? Jadinya kan jelas, begitu ada masalah, ada solusi, kemudian dia tahu kan tujuannya, kemudian dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Sehingga masalah itu tidak berlarut-larut. Gitu Mas Raden. Oke, jadi semuanya terarah, apa yang mau dilakukan dari A, B, C sampai Z-nya itu terarah. Oke. Iya, betul. Jadi kalau orang tahu tujuan kan jadinya
tahu apa yang mau dilakukan gitu. Kalau misalnya dia nggak tahu tujuannya, jadi dia nggak tahu apa yang mau dilakukan gitu kan, Mas Raden. Nah, itu juga berkaitan dengan poin yang selanjutnya ya Mbak Kristia, bagaimana kemudian tujuan ini menjadi sangat penting ketika kita tahu dimulainya dari mana. Kan sebelum nyampe tujuan kita mulai. Nah, dimulainya ini berarti intinya adalah di akar masalahnya. Banyak orang tidak bisa tidak menemukan akar masalahnya. Kalau bahasa Jermannya itu gerusak-gerusuk gitu ya. Akhirnya nyari solusi nggak ketemu karena nggak ngerti akar masalahnya di mana. Seberapa penting kita menemukan akar masalah dari permasalahan yang kita hadapi ini, Mbak Kristi? Ya, sebetulnya gini, akar masalah itu kan untuk membantu kita menganalisis sebetulnya penyebabnya ini apa. Kenapa sih saya bisa melakukan sesuatu hal ya kayak berpikir keras gitu kan, bisa overthinking, kenapa? Memang sebetulnya penyebabnya apa? Nah, kalau kita tahu penyebabnya, maka kita akan juga mudah menemukan solusinya karena kita tahu penyebabnya. Kalau kita nggak tahu penyebabnya, kita nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu kan. Nah, tapi kita mengetahui akarnya, penyebabnya, masalahnya, jangan berkutat di situ aja nih Mas Raden. Jadi kita perlu berkutat juga tadi yang di poin kedua. Setelah kita tahu akar masalahnya, setelah kita tahu penyebabnya, tahu masalahnya, kemudian kita berangkat pada solusinya apa. Nah, karena dengan solusi itu sebetulnya penyelesaian masalah kan. Jadi setelah tahu masalahnya, kemudian penyelesaian masalahnya apa gitu. Oke. Kita lihat yang selanjutnya nih Mbak Kristi, menerima keadaan. Banyak dari kita yang akhirnya agak susah nih menerima keadaan, harus tulus ikhlas redo gitu bahasanya. Gimana nih Mbak? Betul. Ya, jadi gini, segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, segala sesuatu yang tidak bisa kita hadapi semuanya gitu kan, sesuai dengan kemauan kita, berarti pilihannya adalah kita menerima situasi itu. Karena kita nggak bisa ngatur kan, kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa kontrol itu. Jadi pilihannya adalah kita mau stres gitu kan, karena nggak bisa ngontrol itu, atau kita mau menerima. Tetapi dengan kita menerima keadaan, maka kita jadi lebih calm nih, lebih tenang. Karena ya sudah, karena keadaan ini tidak bisa dirubah. Misalnya situasinya pandemi gini ya, keadaan ini kita nggak bisa merubah, itu di luar kendali kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah menerima kondisi ini, menerima keadaan ini, kemudian menikmati keadaan ini. Jadi begitu Mas Raden. Jadi memang kadangkala kalau misalnya kita memaksa untuk mengendalikan situasi, kita kan nggak mungkin bisa. Jadi salah satunya cara adalah menerima kondisi itu dan menjalani itu dengan baik gitu. Oke, harus terima keadaan dulu ya, ikhlas. Oke Mbak, yang terakhir, ikuti kata hati. Gimana nih ikuti kata hati? Kadang-kadang kita kan bisa subjektif, bisa objektif. Gimana nih Mbak? Ya, jadi sebetulnya kan itu kayak kata hati itu kan kayak intuisi. Intuisi itu sebetulnya bagian dari berpikir juga. Ketika kita berpikir, kemudian kita juga melibatkan diri kita secara keseluruhan, olah rasa. Nah, kalau kita bisa tenang, kemudian berpikir jernih, akhirnya kita bisa mengikuti nih, mendengarkan suara hati kita, kata hati kita, dan kemudian kita bisa melakukan itu dengan baik. Kadang-kala itu tadi yang Mas Raden bilang, kalau gerusa-gerusu, akhirnya kan kita nggak bisa memutuskan sesuatu dengan baik gitu kan. Betul. Nah, intuisi ini bagian dari berpikir, maka kita berpikir, tetapi berpikir dengan tenang. Kemudian setelah berpikir dengan tenang itu, maka intuisi atau kata hati itu akan muncul. Nah, barulah kita bisa memutuskan mana yang terbaik yang kita perlu jalani. Gitu Mas Raden. Oke, baik, terima kasih Mbak Kristi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita, menjadi bekal gitu ya selama pandemi, supaya kita tidak terlalu overthinking, malah yang ada nanti drop, malah sakit, malah nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Kristi, saya sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Sehat selalu. Amin, terima kasih Mbak Kristi, selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini,
yang pasti, iya pasti ya, dilakukan oleh banyak orang saat ini adalah, ayo vitamin apa? Coba saya mau tanya dulu ke pemirsa, jujur ya, sekarang selama pandemi ini konsumsi vitamin atau suplemen apa aja? A sampai Z semuanya kayak dikonsumsi ya. Sehari berapa kali? Wow, bisa banyak kali ya. Nah, pertanyaannya gimana nih? Aman nggak nih konsumsi suplemen, multivitamin dan lain sebagainya untuk kesehatan ginjal kita? Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, saya yakin ini menjadi pertanyaan dari banyak orang, termasuk saya juga. Kita ingin tetap sehat, kita ingin konsumsi suplemen juga, kita ingin makan sehat juga, tapi takarannya atau dosisnya yang pas seperti apa? Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidaiTV. Nah, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Raisa E. Juanda M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Selamat pagi Dr. Raisa, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik. Gimana kabarnya, Mas? Oke, Dok, sudah lama nih kita gak ngobrol-ngobrol. Kita hari ini ngobrol, Dok, tentang salah satu fenomena yang banyak, saya bilang banyaknya bukan banyak biasa, banyak ya Dok ya. Yang Dokter Raisa juga pasti sudah paham gitu kan. Mungkin saya juga menjadi salah satu orang yang lumayan kena panic attack, akhirnya mengkonsumsi dengan harga multivitamin yang sekarang kayaknya juga lumayan tinggi banget kan, seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan seorang dokter spesialis gizi klinik nih, Dokter Raisa, apa yang Dokter Raisa pikirkan ketika sekarang ini banyak sekali masyarakat kita yang mengonsumsi suplemen multivitamin secara over ini, semuanya dimakan. Gimana ini, Dok? Oke, nah kalau saya sih melihatnya sekarang ini sebenarnya ada baiknya ya. Baiknya itu apa? Karena orang-orang jadi aware terhadap kesehatan nih, yang tadinya mungkin abai gitu ya. Nah, ini sekarang jadi lebih aware. Nah, tapi di sisi lain perlu waspada juga nih, karena konsumsi suplemen yang over, yang berlebihan, itu tentunya nggak bagus juga untuk tubuh kita nih. Kadang-kadang tubuh kita juga nggak perlu suplemen sebanyak itu gitu. Jadi hati-hati, belum tentu makin banyak atau makin tinggi dosisnya itu lebih baik untuk tubuh kita. Yang ada malah kerja organnya jadi berat. Nah, jadi perlu waspada juga. Oke, nah ngomong-ngomong tentang vitamin yang harus kita masukkan ke dalam tubuh gitu ya Dok ya. Mungkin bisa di flashback lagi nih Dok, di review lagi yang dimaksud dengan vitamin itu apa sih? Terus yang dibutuhkan sama tubuh kita ini vitamin yang seperti apa aja sih gitu Dok? Oke, jadi vitamin ya, kalau kita ngomongin vitamin itu sebenarnya apa? Vitamin ini sebenarnya zat organik sifatnya kompleks ya, jadi banyak gitu, kompleks, dan yang dibutuhkan di dalam tubuh kita ini sebenarnya jumlahnya hanya kecil, jumlahnya kecil, tapi kalau badan kita bisa bentuk sendiri atau enggak, sebenarnya nggak bisa, mayoritas nggak bisa bentuk, dan harus didatangkan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Seperti itu. Oke, berarti tidak bisa membentuk atau mengkreat sendiri, harus dari luar. Dari mana aja kalau boleh tahu Dok? Kan kalau selama ini mungkin kita pikirnya dari buah, dari sayur, kan kita dididik dari kecil kan, dari sekolah SD mungkin ya, oh, buah sayur ini vitaminnya tinggi gini. Apa memang dari buah sayur aja, atau karena mungkin tadi nggak bisa produksi sendiri dalam tubuh kita, atau gimana itu Dok? Ya, jadi memang vitamin dan mineral paling banyak di sayur dan buah-buahan. Bisa dibilang makanan yang paling sehat gitu ya. Tapi sebenarnya dari sumber makanan lain seperti karbohidrat, protein, itu ternyata juga banyak vitamin mineralnya. Meskipun beda-beda nih, kalau misalnya di sumber protein yang banyak misalnya vitamin B gitu. Kalau di sayur dan buah vitamin C. Nah, kalau di karbohidrat atau misalnya nasi ya yang paling sering orang Indonesia makan, itu juga sebenarnya ada vitamin B-nya. Asam folat pun ada gitu. Jadi dari berbagai macam sumber makanan itu banyak vitaminnya. Oke, banyak sumber-sumber vitamin dari berbagai jenis makanan gitu. Nah, mungkin Dok bisa di-compare nih, bisa dibandingkan antara orang yang konsumsi vitamin dengan yang tidak mengonsumsi vitamin.
entah itu dari suplemen ataupun dari makanan, itu ada beda nggak sih dok? Maksudnya manfaat yang paling kelihatan antara orang yang mengonsumsi dan tidak mengonsumsi vitamin itu dok? Ya, sebenarnya yang paling bisa terlihat ya, itu contohnya orang yang ini, misalnya kayak zaman dulu tuh ada penyakit beri-beri, kekurangan vitamin B. Betul. Nah, ya itu yang ekstrim tuh, contoh ekstrimnya yang terlihat. Jadi kalau memang kekurangan vitamin B itu tadi banyak dari produk karbohidrat gitu ya, nasi, sereal, gandum gitu. Nah itu ternyata bisa sakit ya, namanya beri-beri tadi. Itu contoh yang ekstrim ya sih. Lalu vitamin D, nah zaman dulu orang nggak tahu tuh kalau bayi atau anak harus dijemur di luar biar dapat vitamin D gitu ya. Apa yang terjadi? Banyak yang terkena penyakit namanya rickettsia. Nah, jadi tulangnya ini nggak mampu membentuk kalsifikasi, jadi pembentukan tulangnya nggak bagus. Nah, ternyata diketahui vitamin D ternyata bisa aktif loh dari sinar matahari. Akhirnya sekarang kan sejak bayi mulai rutin dijemur buat dapat vitamin D. Ternyata hasilnya bagus sekali. Oke. Itu contoh yang paling terlihat. Oke, itu yang paling terlihat ya. Berarti memang penting sekali kalau kita mengonsumsi suplemen atau multivitamin atau vitamin deh gitu. Karena intinya adalah vitaminnya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya gini dok, kan akhirnya banyak orang yang akhirnya sekarang konsumsi tanpa takaran. Ini dokternya jadi dokter Google gitu ya. Dokternya dokter Google gitu, bukan dokter Raisa kan seperti itu. Yang akhirnya mereka semaunya sendiri gitu. Nah, pertanyaannya adalah untuk kebutuhan dosisnya, dok. Setiap orang ini berbeda-beda kah, sama kah, atau kalau berbeda ini ada bedanya dari sisi jenis kelamin kah, dari range usia kah, atau dari berat badan kah, atau dari apa dok itu dok? Oke, nah ini juga yang perlu hati-hati nih, karena sekarang trennya itu orang-orang konsumsi vitamin over ya. Yes. Dan bahkan nggak konsultasi dan tanpa melihat lagi situasi badannya itu kondisinya seperti apa. Kebanyakan malah pada ngikut-ngikutin aja, jadi ngelihat temennya minum apa, terus nggak mau kalah nih, misalnya temennya minum vitamin C 500, ya udah saya 1000 gitu kan. Banyak yang nggak mau kalah. Atau nggak vitamin D-nya berapa gitu, kayak orang-orang misalnya rata-rata minum 1000, saya sampai 10.000 gitu. Banyak yang kayak gitu. Jadi ini memang prihatin juga nih, harus hati-hati ya, karena sebenarnya vitamin ini dibutuhkan oleh tubuh kita sebenarnya jumlahnya kecil. Untuk yang sehari-hari ya, maksudnya untuk maintenance itu kecil. Kalau mau dilihat ada yang namanya angka kecukupan gizi, AKG. Nah itu sebenarnya dosisnya kecil. Misalnya vitamin C itu hanya butuh 75 sampai 90 mg aja sebenarnya. Dan misalnya kita lihat lagi vitamin D. Vitamin D paling dibutuhkan juga hanya sekitar 400 sampai 800 international unit. Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu banyak, kecuali kalau memang kita lagi sakit atau kita lagi mau sakit gitu ya, lagi mulai nggak enak badan gitu. Nah itu biasanya dosis vitamin baru boleh dilebihkan. Tapi kalau untuk sehari-hari, untuk maintenance, sebenarnya badan kita nggak perlu tuh yang namanya over vitamin seperti itu. Oke. Berarti tidak boleh se-over-overnya gitu ya. Nah, kalau konteksnya nih dok, di masa pandemi, di mana mungkin dari kita juga banyak yang over. Sebenarnya bagaimana peran mengonsumsi suplemen atau vitamin di masa pandemi, dan vitamin apa yang sebenarnya paling dibutuhkan? Kan sekarang orang concernnya ke vitamin C 500 sampai 1000 malahan miligram per hari gitu dok. Nah ini gimana dok? Ya, jadi kalau untuk masa pandemi ini sebenarnya ada tiga vitamin utama yang memang penting ya untuk tubuh kita. Itu apa aja? Vitamin C, vitamin D, dan juga zinc. Nah, karena menurut penelitian yang ada hingga sekarang nih, karena pandeminya juga baru setahun ya, penelitiannya masih terus berjalan. Tapi selama setahun ini ternyata sudah ditemukan hasilnya kalau kita konsumsi vitamin C, D, dan zinc itu ternyata sangat baik sekali untuk sistem imun.
gitu. Jadi memang bisa meningkatkan sistem imun, baik untuk kesehatan, bisa mencegah yang namanya badai sitokin yang lagi rame juga nih sekarang. Betul. Gitu. Dan tapi perlu diingat, meskipun memang ketiga vitamin itu yang paling penting, nah bukan berarti vitamin itu harus kita dapatkan selalu dari suplemen. Nah, karena vitamin-vitamin ini ternyata banyak juga dari bahan makanan sumber. Jadi utamakan nomor 1 dari bahan makanan sumber. Suplemen hanya tambahan aja. Kalau memang dirasa makanan itu berantakan, atau memang badannya lagi nggak enak badan, atau memang lagi sakit. Oke, bahan makanan sumber untuk C, D, dan zinc mungkin bisa dikasih contoh nggak sih, Dok? Maksudnya yang sehari-hari bisa kita ketemukan, oh di makanan ini atau minuman ini ada vitamin C-nya, vitamin D-nya, ada zinc-nya, supaya kita tidak berpaku melulu gitu ya, hanya mengandalkan suplemennya aja gitu, Dok. Yang mungkin bisa kita temukan di kulkas kita deh setiap hari gitu, atau di dapur kita, Dok. Benar sekali. Ya, jadi kalau sumber vitamin C ini paling banyak contohnya ya di jeruk, di buah kiwi, buah jambu, di brokoli juga ada, contohnya itu. Lalu kalau vitamin D ini juga dari susu yang ada vitamin D-nya, lalu kadang-kadang ada tuh jus yang juga sudah ditambahkan vitamin D. Lalu di alpukat juga ada, di telur juga ada. Nah, tapi vitamin D ini selain kita konsumsi dari makanan, ini perlu diaktifkan juga bentuknya di dalam tubuh dari sinar matahari. Jadi berjemur juga penting ya. Nah, lalu yang ketiga tadi zinc. Nah, zinc ini bisa kita dapatkan dari bahan makanan sumber protein, contohnya ikan, tahu, tempe, kacang-kacangan, seafood, daging, itu ada zinc-nya. Dok, untuk yang berjemur, Dok, mungkin kan dari kita kalau berjemur itu harus buka baju, Dok, supaya langsung mengaktifkan vitamin D-nya, atau sebenarnya nggak harus buka baju juga, tapi nggak pakai jaket juga kan, gitu, atau gimana tuh, Dok? Iya. Nah, sebenarnya kalau berjemur sih kita memang kalau makin banyak yang terpapar itu semakin baik ya. Tapi kan nggak mungkin dong kita jemur harus pakai bikini terus, nggak mungkin ya. Jadi sebenarnya berjemur kalau dari rekomendasi dokter kulit ya, yang saya baca itu sebenarnya cukup di pergelangan tangan dan kaki, gitu. Jadi yang penting ada bagian kulit yang terpapar matahari, dan waktunya pun nggak perlu terlalu lama-lama ya, hanya 5-15 menit. Dan itu pun disarankan 3 kali per minggu aja. Jadi nggak perlu tuh jemur sampai gosong, sampai sunburn, sampai merah, sampai perih semua kulitnya, tuh nggak perlu juga ternyata. Gitu. Oke, jangan alasan kok selama pandemi kamu tanning ya, karena sunbath terus setiap hari. Oke, Dok, ini sudah dibahas tentang apa itu vitamin, suplemen, dan lain sebagainya, dampaknya ke tubuh kita yang sebenarnya bagus. Tapi yang nanti akan kita bahas setelah break adalah bagaimana kemudian ketika terjadi overconsumption yang banyak terjadi dengan kesehatan ginjal kita. Ada pengaruh nggak sih gitu ketika semua vitamin itu kan harus melewati ginjal juga nanti diolahnya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, aman gak sih sebenarnya kalau kita konsumsi suplemen gitu ya untuk kesehatan ginjal kita. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Raisa E. Juanda M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dok, kita lanjut lagi, Dok. Dokter Raisa kan tadi sudah menyebut nih kalau di awal, kalau orang kekurangan vitamin, salah satunya yang kelihatan adalah seperti beri-beri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pertanyaannya kalau over gitu ya, kalau akhirnya konsumsinya berlebihan, bukan kekurangan malah yang kelebihan, ini apa yang harus diwaspadai? Kan kayaknya aku pernah baca tuh, Dok, artikel ada jenis vitamin yang dia bisa diserap tubuh, ada yang harus dikeluarkan gitu. Nah, kalau akhirnya berlebihan, apakah bisa dikeluarkan semua atau malah ngendep dan itu malah bisa jadi bahaya itu, Dok?
Ya, semuanya yang berlebihan ini bahaya ya, karena bisa menimbulkan toksik juga nih atau keracunan. Ya, jadi vitamin ini kan ada 2 jenisnya nih, ada vitamin yang larut lemak sama larut air. Nah, kalau yang larut air, contohnya vitamin C sama vitamin B, kalau misalnya kita konsumsi, kalau sampai kelebihan pun nantinya akan dibuang oleh ginjal kita. Nah, tapi kalau kita konsumsi berlebihan terus-menerus, kronik gitu ya, sampai lama-kelamaan kan ginjalnya pun bisa rusak gitu. Jadi harus hati-hati nih. Kalau untuk vitamin yang larut lemak, contohnya vitamin A, D, E, K, nah ini biasanya kalau kelebihan itu juga nggak akan dibuang sama badan kita tuh, jadinya akan disimpan dan takutnya juga akan memperberat kerja organ di dalam tubuh. Contohnya apa? Misalnya empedunya jadi berat kerjanya, livernya juga jadi berat. Jadi harus hati-hati, jangan sampai berlebihan juga. Oke, tadi Dokter Esa menyebut ada efeknya malah bisa bahaya untuk ke ginjal. Bahayanya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi bahayanya gini, ginjal ya, fungsi ginjal tuh sebenarnya apa sih gitu, kita harus tahu dulu nih. Nah, ginjal di dalam badan kita ini fungsinya itu terutama untuk menyaring ya, menyaring segala bentuk hasil metabolisme, hasil toksin, racun, begitupun vitamin, mineral, semua yang kita konsumsi itu nantinya akan disaring di ginjal. Jadi jaringnya gimana? Kalau misalnya contoh gampangnya gini, misalnya orang buat santan tuh diperes-peres pakai kain kan? Yeah. Nah, ginjal itu fungsinya seperti itu. Jadi dia itu bisa menyaring airnya itu, nanti sisa-sisanya akan dibuang, toksinnya itu akan dibuang lewat urin kita. Nah, bayangkan kalau ginjalnya ini fungsinya udah kurang. Jadi misalnya daya peresnya udah nggak sekuat dulu gitu. Nah, itu tentunya kan akan numpuk semua di badan kita. Nantinya akan jadi apa? Jadi racun, jadi toksin. Gitu. Jadi harus hati-hati nih. Oke. Itu kan dari prosesnya gitu, jadi urin dan lain sebagainya. Kalau proses pengolahan asupannya itu juga nanti dari ginjal juga ya, Dok ya? Maksudnya yang dibutuhkan sebenarnya vitamin apa yang kotornya dibuang, yang baiknya, asupan baiknya seperti vitamin dan lain sebagainya disebar juga dari ginjal, Dok, atau gimana tuh? Ya benar, jadi ya kita kan yang perlu-perlu juga akan disebar dari ginjal ke pembuluh darah, bisa disalurin ke berbagai macam sel. Nah, contohnya vitamin C tadi ya, yang diserap oleh ginjal kita itu paling hanya sekitar 200 mg aja maksimal, sisanya akan dibuang gitu, karena badan kita pun nggak bisa tuh nyerap vitamin yang terlalu tinggi, terlalu besar. Kecuali kalau memang dalam kondisi lagi sakit, yang sel-selnya itu memang perlu vitamin dosis yang lebih tinggi, nah itu mungkin akan diserap lebih banyak, gitu. Tapi kalau kita sehari-hari udah konsumsi dosis tinggi terus-menerus, kan ginjal kita pun nantinya akan menyaringnya akan lebih keras gitu kerjanya, jadi tentunya akan berat kerjanya. Oke, Dok. Sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, Dok. Aku bacakan dulu ya dari pemirsa @santoso. Pak Santoso ini, Dok, saya itu karena parno pandemi, kayaknya banyak nih ya. Jadi konsumsi suplemen agak banyak dan air kencingnya jadi sering kuning. Oh, ini kayaknya kuning bukan karena sakit kali ya, Dok, tapi karena kebanyakan nih kayaknya vitamin C ini mungkin, Dok. Itu aman atau malah bahaya ya? Ini juga jujur ya, Dok, aku juga kadang-kadang kayak gini nih, Dok, karena kebanyakan jadi kuning. Nah, itu sebenarnya aman, bahaya. Nah, tadi kan Dokter Esa sempat nyebut tuh, Dok, ada yang dibuang juga gitu ya. Nah, sebenarnya itu aman atau enggak, Dok? Gimana tuh, Dok? Ya. Oke, nah jadi sebenarnya kalau air kencingnya itu warnanya kuning banget, sebenarnya nggak terlalu bagus juga ya, karena air kencing yang bagus itu yang warnanya kurang lebih agak putih. Nah, itu tandanya kecukupan air kita cukup nih sehari-hari. Gitu. Jadi kita bisa tahu minum airnya ini cukup atau enggak, lihat dari warna urinnya. Itu paling gampang. Kalau warnanya kuning banget atau bahkan kuning pekat kecoklatan, nah itu artinya kurang minum nih, perlu diperbanyak minum air putihnya. Gitu. Jadi paling gampang indikatornya memang lihat dari warna urin tadi. Oh gitu. Meskipun gini, Dok, kadang-kadang gini, koreksi saya kalau salah, Dok.
kan ada tuh vitamin ya, terutama kayak C gitu ya dok ya, yang kalau kita minum itu kan memang airnya itu warnanya kuning banget dok. Dan jadi kita pikirnya adalah ketika kita pipisnya warna kuning itu adalah air minum yang tadi kita minum vitaminnya, bukan karena efek karena itu sebenarnya kita lagi kurang air atau ada pertanda tubuh kita tidak sehat. Itu benar atau enggak dok? Atau sebenarnya itu yang kuning dari pipis itu bukan dari air minum vitamin yang kita minum, tapi tanda bahwa kita lagi nggak sehat gitu, atau gimana itu dok? Ya, benar banget. Jadi kalau misalnya kuningnya itu memang karena sehabis konsumsi vitamin C gitu ya. Nah itu artinya nggak apa-apa, tapi kuningnya itu biasanya hanya sekali tuh. Nah kalau terus-terusan, misalnya sepanjang waktu nih warnanya kuning, apalagi kuning pekat. Nah ini harus waspada, artinya kurang air gitu. Tapi kalau hanya sekali waktu, oh memang sehabis minum atau minum vitamin C dosis tinggi atau habis suntik vitamin C gitu. Nah itu sih wajar-wajar aja gitu, karena kadang misalnya kita pun selain vitamin C ya, misalnya vitamin B. Nah vitamin B kan warnanya merah-merah gitu tuh. Kadang di urinnya pun bisa merah, jadi jangan kaget, jangan pikir oh ini berarti kencingnya berdarah nih gitu, belum tentu. Kalau memang sehabis suntik vitamin mungkin banget keluar gitu. Tapi kalau hanya sekali habis suntik itu artinya nggak apa-apa, tapi kalau terus-menerus artinya perlu waspada, ada apa nih di tubuh kita. Oh gitu. Oke. Kalau cuma sekali nggak masalah karena itu efek membuang dari yang baru saja kita masukkan. Tapi kalau terus-terusan berlanjut itu yang harus diwaspadai, pertanda bahwa tubuh kita lagi nggak oke gitu ya. Oke, terima kasih. Ini Pak Santoso sudah menghubungi kami tadi ya. Semoga menjawab pertanyaan. Kita lanjut lagi dok. Dok, sebenarnya kalau kita ngomonginnya konteksnya tentang ginjal gitu ya, kan mungkin sedikit banyak dari kita juga pasti concern tentang ginjal juga kan, terlepas dari kita konsumsi suplemen atau enggak seperti itu. Nah, suplemen konsumsi yang entah itu standar atau berlebihan atau juga mungkin kita sering juga dengar konsumsi obat gitu ya dok ya. Ini menjadi salah satu indikator bisa sehat atau tidaknya ginjal nggak sih dok? Maksudnya indikator apa aja yang bisa membuat ginjal kita ini bisa dalam kondisi sehat atau kurang sehat? Konsumsi suplemen juga menjadi salah satu indikatornya atau enggak itu dok? Oke, ya jadi kalau untuk indikator, jadi untuk melihat ya fungsi ginjal kita itu sih yang paling tepat adalah pemeriksaan lab. Jadi kita bisa cek tuh ureum, kreatinin. Nah untuk yang rutin konsumsi baik itu obat-obatan ataupun suplemen, saran saya sebaiknya tetap rutin check up fungsi ginjal juga ya, itu setidaknya setahun sekali. Gitu. Jadi bisa ketahuan nih kalau ada apa-apa, bisa diobati secara cepat, secara dini. Jadi jangan ditunggu sampai sakit dulu baru cek gitu, jangan. Gitu. Tapi check up rutin, check up kesehatan setidaknya setahun sekali. Oke. Yang selanjutnya juga yang sering kita menjadi concern kita adalah gini dok, kita sebenarnya niatnya mau sehat dengan konsumsi suplemen untuk tambahan mungkin yang lagi nggak enak badan gitu ya dok ya. Suplemen apa, vitamin apa, tapi kita juga agak kadang-kadang gimana nih dengan orang dengan riwayat penyakit ginjal, ada gangguan kesehatan di ginjalnya gitu ya, atau orang dengan riwayat mungkin asam lambung gitu, pinginnya minum vitamin C tapi punya riwayat asam lambung gitu, takutnya asam kan gitu dok. Nah ini gimana dok untuk orang-orang yang punya penyakit penyerta ini dok? Oke. Nah, kalau yang punya penyakit penyerta sih sebaiknya jangan asal konsumsi ya. Sebaiknya tetap konsultasi dulu ke dokter. Kenapa? Karena efek sampingnya tuh banyak. Jadi contohnya tadi vitamin C ya, vitamin C sama zinc ini sering banget kena ke mah kita nih. Jadi kalau minum sakit mah, nggak enak perutnya, nah itu sering. Jadi dosis pun sebaiknya disesuaikan. Nah apalagi kalau minumnya dosis yang dosis tunggal. Jadi biasanya vitamin yang dosis tunggal nih yang jualnya cuma C doang atau isinya cuma zinc doang, cuma D doang. Nah biasanya itu lebih tinggi dosisnya dibandingkan dengan kalau kita beli multivitamin yang dijual bebas. Gitu. Kalau multivitamin yang dijual bebas biasanya sih dosisnya jauh lebih kecil-kecil. Jadi lebih tidak masalah gitu untuk dikonsumsi secara langsung tanpa konsultasi ke dokter. Oke, berarti lebih aman yang kecil-kecil kalau memang yang ada penyakit penyerta ya dok ya. Tapi lebih aman kalau konsultasi dulu ya dok ya, untuk mengetahui
Iya. kadarnya yang pas seperti apa gitu ya, supaya tidak kekurangan dan juga tidak berlebihan, karena ini juga menyangkut kesehatan. Niatnya kan baik untuk sehat, jangan sampai niatnya baik untuk sehat malah overconsumption, malah akhirnya bikin drop gitu ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir, kita akan membahas apa saja sih yang bisa kita lakukan, entah itu dari makanan atau minuman yang bisa membuat ginjal kita tetap sehat gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidaytv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Raisa E. Juanda M. Gizi SPGK, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Metropolitan Medical Center. Dr. Raisa, segmen terakhir ini kita akan membahas apa aja sih yang bisa kita lakukan atau tips gitu ya supaya membuat ginjal kita sehat, entah itu makanan atau minuman yang baik atau yang sehat-sehat gitu ya. Yang pertama adalah cukupi kebutuhan air. Hubungan antara air dengan ginjal ini kan sering kita dengar, jangan minum-minum yang yang begitu-begitu deh gitu ya dok ya. Cukup air putih, itu gimana dok? Kebutuhan air dengan ginjal kita nih dok. Iya, jadi memang benar ginjal ini penting banget ya, perlu air putih yang cukup. Air putih yang cukup itu berapa? Minimal 8 gelas per hari ya. 8 gelasnya itu ukuran yang 200 mili, jadi kurang lebih 1,6 liter per hari. Dan kebutuhan cairan ini perlu ditambah kalau memang olahraga berat atau kerjanya di outdoor mulu yang keringatnya itu banyak. Gitu, jadi boleh ditambah kalau memang kita keringetnya itu lebih banyak gitu. Tapi minimal cukupi 8 gelas per hari. Kalau orangnya akhirnya suka, semisal ya dok ya, kayak suka ngopi yang kental, suka minum minuman yang soft drink, yang bersoda, ini konsumsinya sama juga 8 gelas 1,6 atau perlu tambahan nih dok? Oke, nah jadi kebutuhan yang 8 gelas per hari ini cairan ya, cairan ini sebenarnya sih bisa apa aja. Jadi bisa air putih, bisa jus, bisa kuah di dalam sup, kuah kaldu gitu pun termasuk kebutuhan cairan. Nah tapi hati-hati kalau cairannya itu kita dapatkan dari yang sudah ditambah tuh gula, misalnya jadi minuman soda misalnya gitu ya, atau kopi yang gulanya sirupnya juga banyak banget. Nah itu hati-hati karena memang tambahan-tambahan itu juga nggak bagus untuk tubuh kita secara keseluruhan. Bukan hanya ginjal aja ya, organ yang lain pun akan berat kerjanya nantinya. Oke, jadi intinya tetap minum yang murah dan sehat. Air putih pemirsa. Ya, benar sekali. Ginjal aman, dompet juga aman. Ya, oke. Selanjutnya dok, konsumsi makanan sehat. Ternyata makanan juga bisa pengaruh ke ginjal ya dok ya, tidak hanya minuman. Kalau kita kan biasanya pikirnya ke minuman, ternyata makanan juga dok. Iya benar sekali, karena kalau kita konsumsi makannya misalnya gizinya itu nggak seimbang. Jadi misalnya terlalu banyak protein. Jadi ada nih orang-orang yang makan cuma protein aja nih, tiger diet gitu, cuma ayam, ikan gitu, pokoknya protein doang. Atau bahkan makannya itu tinggi lemak, jadi lemak semua, keto diet. Nah ini ginjal kita juga nantinya akan berat kerjanya. Jadi saya sudah menemukan beberapa kasus pasien yang ngikutin diet kekinian itu, dia coba-coba diet sendiri, ternyata masalah ureum kreatininnya mulai naik, fungsi ginjalnya mulai naik ya, artinya mulai berat kerja ginjalnya, dan kalau didiamkan itu nantinya bisa terjadi gagal ginjal. Jadi hati-hati, makannya tetap prinsip gizi seimbang ya. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan jangan lupa buah dan sayur minimal 5 porsi per hari. Tetap seperti itu. Oke, yang sehat-sehat ya. Yang selanjutnya tekanan darah itu harus dijaga. Hubungan tekanan darah dengan ginjal gimana itu dok? Ya, jadi ginjal ini organ yang memang mengatur tekanan darah di dalam tubuh kita. Jadi penting banget nih, hubungannya memang saling timbal balik satu sama lain. Jadi kalau misalnya tensinya, tekanan darahnya tinggi terus, nah ginjalnya pun kerjanya lama-kelamaan akan berat. Dan yang ditakutkan nanti komplikasi jangka panjangnya bisa gagal ginjal tadi.
kalau udah sampai gagal ginjal kan harus cuci darah dan itu harus rutin ya. Jadi hati-hati nih, tekanan darah pun harus dijaga. Gitu dia kenapa makan pun sebaiknya jangan yang terlalu banyak makan yang processed food ya, contohnya junk food atau enggak makanan yang garamnya itu tinggi, mie instan gitu. Nah, makanan-makanan yang seperti itu jangan berlebihan lah, tetap harus dibatasi. Oke, dibatasi juga rokok miras juga nggak boleh ya dok? Nah ini apalagi karena memang rokok, miras ini tentunya akan merusak pembuluh darah kita juga ya. Nah kalau sampai pembuluh darah kita ini rusak dan terjadi peradangan, nantinya tekanan darah juga bisa tinggi. Nah kalau tekanan darah udah tinggi, ginjal itu kan organ yang mengatur tekanan darah nih, dia kerjanya pasti akan lebih susah payah, lebih berat dan lebih cepat bikin ginjal ini rusak. Oke, kalau berat badan yang ideal juga pengaruh dok ke ginjal? Pengaruh banget. Okay. Nah ini juga harus hati-hati nih. Ternyata ginjal juga sangat pengaruh ya dari komposisi tubuh seseorang. Jadi berat badan ini juga penting nih. Kenapa? Karena kalau kita kegemukan, sel lemaknya itu kebanyakan, ternyata sel-sel peradangan di badan kita itu juga akan terjadi terus. Jadi bayangkan aja selama bertahun-tahun badan kita itu ngeluarin sel radang terus yang lama-kelamaan bisa menyebabkan berbagai penyakit juga termasuk ginjal juga bisa bermasalah. Oke, konsumsi makanan sehat itu juga bisa berdampak ke badan ideal dan badan ideal bisa membuat ginjal kita tetap sehat. Terima kasih Dr. Raisa sudah berbagi bersama kami pagi hari ini, terjawab sudah kedilemaan kita selama pandemi ini tentang suplemen gitu ya dok ya. Terima kasih loh, ini informasi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu dan alhamdulillahnya ini Jakarta sudah zona hijau katanya ya dok ya. Dan semoga pandemi segera usai. Terima kasih Dr. Raisa. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit MMC. Selamat pagi dok. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlia Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.